Sekarang ikut tombol merah. Ya. Ya. Di studio viral keluarga Itik Cela. Kembali lagi main-main di studio keluarga Itik. Dan udah ada Niken dan juga Pipit. Mereka ini adalah pejuang-pejuang hidup sehat. Niken udah berhasil turun sampai saat ini hampir 21 kilo. Dan Pipit udah berhasil turun 28 kilo. Wow, gue 25 kilo, berarti gue di tengah-tengah. Ibu nomor 1, ibu nomor 2, ibu nomor 3. Sebenarnya gini, penurunan berat badan itu jangan dijadikan patokan. Karena kan berat badan orang beda-beda. Mbak Pipit awalnya 84 kilo. 84, aku awalnya 75 kilo. Niken awalnya 75,5. Tuh, 75 kilo juga dengan tinggi yang beda-beda gitu. Jadi ceritanya lucu banget. Awal itu kan aku sharing tentang pola hidup sehat yang aku lakuin. Aku sharing makanan semua segala macam. Ternyata memang banyak juga yang ngikutin termasuk mereka-mereka ini. Iya, betul. Terus akhirnya mereka-mereka ini berinisiatif untuk kita cobain aja yuk pergi ke dokternya Katia gitu. Berangkatlah mereka, 1 bulan aku ngejalanin pola hidup sehat, mereka berangkat. Daftar dulu itu udah antri. Antrinya berapa lama? 1 bulan setengah. Oh dulu antrinya 1 bulan setengah. Sekarang antrinya udah sampai 2023. 2003 ya benar. Jangan sedih. Mohon maaf teman-teman, bukan mereka ini pakai jalur cepat atau jalur khusus. Kita daftar. Iya, semakin kesini antrinya 6 bulan, semakin kesini antrinya 1 tahun. Sekarang bahkan udah hampir 1,5 tahun. Tapi dari yang kita mulai daftar itu terus nggak lama seminggu kemudian tuh udah mulai lama Kak. Kan kita kan satu viral bulan langsung tuh, ya. Terus Katia bilang Oktober selama kita masih nunggu itu, terus Katia bilang udah sampai Juni, terus dia langsung coba tanyain lagi gitu, coba tanyain lagi. Tapi memang belum ada jadwal yang kosong. Nah, intinya tuh sabar karena orang tuh daftar pasti nggak datang. Belum pasti kan gitu, belum tentu. Sekarang niat nih buat jalan pergi ngatur nutrisi ke dokter, tapi kenyataannya kalau at the end nanti mungkin ada keperluan yang lain atau mungkin tiba-tiba dia ada kegiatan yang lain. Nah itu sayang banget sih kalau misalkan mereka nggak datang karena jadwal yang lain gitu. Itu banyak banget yang kayak gitu, akhirnya itu susah lagi untuk dapetin jadwalnya gitu. Nah jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang beruntung yang akhirnya bisa pergi ke dokter yang sama-sama aku dan bisa di-adjust ya makannya ya. Kalian tuh ngejalanin berapa lama? Dari Oktober kita ke dokter Dharma itu Desember awal. Lumayan, hampir 1,5 bulan ya. Dan itu ada penurunan. Aku 30 kilo. Hah? Gila, Mama Aca. Mama Aca, sempo anak gimana? Lagi bikin vlog di kita gini. Itu Aca, tolong Aca. Itu guru sempoanya udah nungguin itu. Abang, itu cepet Bang, adiknya mau sempo Abang. Emang emak-emak banget gitu ya. Cuman ya sekarang alhamdulillah kita dikasih bentuk badan yang baru, yang kita lebih nyaman. Ini deh kasih tahu efek-efeknya apa aja sih setelah turun berat badan 28 kilo lah yang paling banyak. Ada efek-efek yang mungkin harus dihati-hatiin gak sih? Yang gak enaknya apa? Kaki yang sakit jadi hilang. Oh itu enak. Enak. Ya, jadi sholat juga lebih nyaman kan, lebih enteng badannya. Iya. Terus tidur juga lebih enak sih. Dulu pas 80 berapa kilo itu tidur gimana? Tidurnya suka ini sakit ke pinggang gitu loh. Udah banyak keluhan. Banyak keluhan juga. Suami ngeluh nggak? Mama dibawa aja dah. Salah. Oh iya. Ya Allah, Ma. Maksudnya di bawah lantai Di bawah, 1 kan ada gitu. kasurnya di bawah. Iya. Gitu. Takut ambruk kontrakan kita. Takut retak keramiknya. Jadi pokoknya sebenarnya kalau aku ya secara pribadi turun 25 kilo tuh beli baju apa aja yang kita mau, ya kan? Coba ukuran udah berapa? Aku udah S nih. Sorry, aku XS biasa aja.
Dia nonton dia, Allah udah es kata dia gitu. Iya. Bener-bener jadi kayak kalau aku ya pribadi ya, celana yang dulunya nggak muat sekarang tetap nggak muat sampai melorot. Iya. Jadi celana yang awalnya nggak bisa masuk sampai nggak bisa dipakai. Jadi bener-bener new size banget, ukuran baru banget gitu. Terus suami juga happy ya kan, kemana-mana bawaannya pengen gandeng terus. Kalau dulu kan kalau kita begini kan yang berat gitu. Kalau sekarang digendong-gendong mulu ya kan, di foto maksudnya digendong. Yang mana jangan pulang malam-malam. Hai. Jangan lama-lama gitu. Tapi soalnya gini loh, kalau kalian mungkin nggak ngerti ya beda apa nggak kalau misalnya udah tertutup gitu auratnya. Kalau misalkan aku kan kalau jalan ke mall apa gitu, kadang-kadang ada aja gitu cowok-cowok yang kalau lewat tuh kayak, ya bangga aja aku mah, berarti udah mulai diliatin orang nih. Terus bilang, yang kenapa emang? Tadi aku diliatin loh. Itu kan sedikit banyak membangun kepercayaan diri kita ya, kita ambil positifnya aja gitu. Bukan gimana, tapi berarti kan intinya kita udah lebih sehat. Nah, lebih sehat, terus sedikit kita jadi lebih pede. Mau pakai baju, kalau bayangin nggak 80 berapa kilo, masih dapat nggak baju di mall gitu? Beli baju di mall. Beda ukurannya. Kita pernah yang beli baju samaan ya. Iya. XL Kak, nggak buat. Jadi samaan nih bajunya berdua, ada warna pink ya. Sekarang tuh udah yang gombrong banget. Nggak bisa ya? Jadi ingat banget ini kan L ya, Mama Aca XL. itu Kak. pakainya gitu. Sweater gitu. Oh, itu pakainya bluetooth gitu iya, ya, Pak. Padahal pas dilihat itu kayaknya udah gede ya. Gede pas dibeli, gede nih cukup nih gitu. Tapi pas dipakai kayak lontong. Ih, bener loh, kan kemarin juga aku syuting tuh di mana namanya tuh, kita terakhir yang disuruh bawa celana putih tuh pagi-pagi ambiar. Disuruh bawa celana zaman dulu. Pas gue bawa, pas gue gini, segini celananya. Segini, dan waktu itu segini itu aku udah dipakainya itu kancing dibuka. Kalau misalkan mau buat syuting, kancingnya baru ditutup. Tapi kalau udah selesai kancing buka. Kalau masuk mobil duduk resetting buka sampai paling bawah. Konyo. Karena udah nggak bisa. Gitu ya, udah nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu manfaatnya banyak banget. That's why aku, lalu Pipit juga, Niken juga, mereka sekarang juga sharing di Instagramnya mereka gitu. Kita tulis deh di sini ya. Sama, ini banyak yang bilang, ih itu diet begitu makan apaan? Nggak boleh pakai minyak, nggak boleh pakai tepung, nggak boleh pakai gula, nggak boleh pakai santan. Nah, makannya gimana? Hambar dong. Gimana? Kadang-kadang persepsinya ada yang suka, berarti nggak boleh makan nasi juga dong gitu. Iya, kan, ya. terus udah gitu gini, berarti semua makanan dikukus? Enggak juga. Jadi kita nggak segitu-gitu banget. Enggak. Dan memang apa yang kita lakukan, dipantau sama dokter yang mengatur nutrisi kita, itu juga sebenarnya bumbu masak semua boleh. Kecuali terasi. Bumbu kacang itu nggak boleh, minyak dan turunannya itu nggak boleh. Kalau kacang dan turunannya kayak kedelai, toge dan sebagainya juga sangat tidak disarankan gitu. Tapi kalau misalkan di luar sana yang mengatur pola makan sendiri, sok mangga ya, tolong disesuaikan dengan kalian. Jadi gitu. Nah, kalau misalkan pada bingung mau masak apa, kita banyak ya bikin resep-resep masakan ya. Pada ngumpul di keluarga Itik, di playlist Viti Aryestia bikin masakan. Pernah bikin masakan apa aja tuh kita? Sup ikan tuna. Tuh, terus? Topping nasi gila. Nah, itu enak banget. Sambal dabu-dabu. Tuh, terus? Yang sekarang ayam betutu. Terus abis itu? Sambal daun bawang. Dan satu lagi sambal mata. Tanpa minyak semuanya. Nah, ini kan makanan mulu. Minuman dong sekali-sekali yang enak-enak. Kan kangen juga sama bubble tea. Iya. Kangen sama kopi kekinian. Kita bikin aja sekarang gimana? Bubble tea ala Mama Aca, Mbak Pipit, sama bikin kopi kekinian ala aku. Jamin rasanya nggak jauh beda sama kopi-kopi kekinian yang kalian beli-beli di itu tuh. Aplikasi. Ojek-ojek itu tuh ya kan? Oke, langsung kita bikin. Let's go. Hari ini ada Chef Kanaka ya. Kanaka, kita mau membuat apa? Teh dicampur-campur. Oh, teh dicampur. Bukan ke situ, ke sini dulu, ke sini. Jadi kita membuat apa nih, Ken? Tuh, Bu Pipit, Bu Pipit, minuman Bu Pipit. Apa nih Bu Pipit? Milk tea. Milk tea, itu buat yang kangen. Aduh, kangen bubble milk. Mungkin nggak bisa pakai bubble-nya ya, Iya, tapi kita milk pakai tea-nya bisa. Bahannya ada apa aja? Ada teh, susu,
chia seed sama gula diet. Tuh, jadi tehnya ini boleh teh apa aja, susunya boleh susu apa aja, asalkan low fat. Atau skim milk juga boleh, beda kalorinya juga cuma sedikit aja, jadi disesuaikan aja. Sama chia seednya juga bebas merek apa aja, gitu. Oh jadi satu kah gini ya? Aku bagi dua ya sayang. Nah nih, oke, dah. Oke sekarang kita bikin milk tea. Gini, Bunda bantu ya. Oke, lalu diapain? Lalu diaduk. Jadi kita kan udah bikin tadi ada ayam betutu, terus juga ada bumbu sambal. Nah ini untuk minumannya. Terus udah gitu suka pada nanya, nih susu ini boleh diminum kapan aja? Kalau aku di jam makan biasanya. Tuh, biasanya susu ini bisa pengganti cemilan atau bisa pengganti jam makan gitu. Kalau kita kan disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Tergantung kebutuhannya beda-beda. Jadi untuk berapa milinya juga disesuaikan. Ini kita bikin mau yang berapa mili? 175. Oh 175 biasanya pengganti makan tuh. Iya. Bukan pengganti cemilan ya enggak? Oke, nah ini ada gelas takarnya. Langsung dituangin aja. Tuang aja. 175 berarti di 150 ya. Ini 375, oke? Sini. Sebentar. Ini. Abis itu. Apa? Belum, sedikit lagi. Dikit lagi. Pengganti makan. Lagi. Gula. Sedikit lagi. Oke. Ya, gula diet. Jadi deh. Tinggal pakai ini. Chia seed. Ya, ada anak aku satu lagi, lihat. Nah, jadi chia seed ini juga sesuai selera. Kalau misalkan pengen yang krenyes-krenyes kayak selasi, itu nggak usah direndam terlalu lama. Tapi kalau mau efeknya dia lebih lembut dan lebih kayak agar-agar, itu didiemin lama gitu. Oh, terakhir dikasih apa? Es batu. Nah, ini sambil nunggu milk tea-nya, aku juga punya resep bikin kopi diet. Jadi kopinya itu biasanya pakai kopi yang americano gitu. Dia black coffee tanpa tambahan gula diet. Kopinya bebas ya, mau berapa aja. Nah ada anak gue satu lagi. Sesuai selera, kalau yang suka pahit sok banyak, kalau yang suka nggak terlalu pahit bisa dikit. Tunggu ya sayang ya. Nah ini bisa dicampur dengan susu. Mau dia 50 ml, kalau biasanya pengganti cemilan rata-rata tuh kita di 50 sampai 70. Kalau misalkan ganti jam makan biasanya lebih banyak. Jadi ini sisa 150 kita tuangin semua ya. Ini aku kasih aja. Oh, ternyata kurang. Oke, sekitar 125 ml. Lalu diaduk, boleh tolong diaduk kah? Nah kalau kopi lebih enak gak pakai chia seed. Aku mau dong, aku mau. Mau? Ini kopi sayang. Nah, ini udah jadi agak berantakan sama anak-anak ya. Yang ini milk tea. Aku suka yang ini. Ya, ini milk tea. Yang ini adalah kopi kekinian. Rasanya aku yang jamin enak. Selamat mencoba di rumah. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.